Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dira Fitri Anissa. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat database MySQL di exam melalui command prompt secara sederhana. Nah, database yang akan kita buat ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang terstruktur, dan nantinya database inilah yang akan digunakan untuk menyimpan data ketika kita ingin membuat suatu website, misalnya data pengguna, data produk, atau artikel. Pertama-tama, untuk mengakses MySQL kita harus mendownload software exam. Di sini saya memakai exam yang versi 3.3.0. Nah, di sini kita klik start. Di sini saya sudah klik start pada MySQL, jadi tampilannya seperti ini. Sudah hijau MySQL nih. Nah, untuk mengakses MySQL, kita bisa membuka command prompt dengan cara mengetik Windows R, atau kita cari di pencarian Windows. Itu ada cmd, klik enter, lalu tampilannya seperti berikut. Nah, sampai di sini kita ketik cd C2 garis ini untuk masuk ke disk C untuk mengakses folder Sham dan MySQL. MySQL, lalu ini dan tekan enter. Kita sudah masuk ke sini, lalu tekan MySQL garis root garis P. Nah, P ini untuk Sham yang memakai password, tapi kalau saya tidak memakai password, jadi kita hanya buat sampai root saja dan tekan enter. Nah, welcome to MariaDB. Ini kita sudah masuk ke MySQL. Nah, kita bisa membuat database-nya dengan cara ketik create database, lalu ketik nama database yang ingin dibuat, misalnya seperti perpustakaan, lalu tekan titik koma untuk mengeksekusinya dan enter. Tampilannya akan seperti berikut. Query oke, one row affected, berarti perintah query-nya berhasil dan satu baris telah terpengaruh, telah berubah gitu, telah dibuat. Lalu di sini kita bisa ngecek apakah database kita berhasil dengan cara show database untuk melihat kembali database kita, databases. Oke, setelah itu kita ketik titik koma lalu enter dan database-nya muncul. Nah, kita bisa masuk ke database-nya dengan cara ketik use jadi perpustakaan, lalu diakhiri dengan titik koma. Nah, enter. Nah, database-nya berubah. Yang sebelumnya non atau tidak ada, sekarang kita sudah masuk ke DB perpustakaan, DB underscore perpustakaan ya. Nah, di sini kita bisa membuat tabelnya seperti perintah berikut ini. Create table. Lalu kita tulis di sini misalnya buku. Dan di sini saya buka kurung untuk mengisi fieldnya, yaitu ada ID buku. Lalu di sini saya buat int integer ya, ini untuk angka, lalu auto increment agar otomatis terisi dan memiliki angka atau kode yang berbeda-beda gitu, primary key yang unik, dan diakhiri dengan koma ya, karena masih saya masih ingin mengisi field yang lain. Judul pacar saya buat di sini limit digitnya ada 100, lalu not null. Ini agar judul bukunya
itu harus diisi, tidak boleh kosong gitu maksudnya. Koma, lalu penulisnya varchar 20, koma, dan tahun terbit varchar 20, koma, dengan kategori year. Kemudian ada namanya kategori bukunya saya buat limit digitnya itu ada 50, dan kita akhiri dengan tutup kurung titik 2. Nah, ini untuk mengeksekusi setiap perintahnya kita harus mengakhirinya dengan titik 2 kategori. Nah, ini seperti ini. Oke. Oke. Dari sini kita bisa kembali mengecek nilai deskripsi bukunya seperti ini dengan mengetik des buku. Nah, seperti ini ya tampilannya keluar. Jadi fieldnya kita sudah isi, tapi isi atau value-nya belum ada. Nah, untuk membuat nilai atau value dari tabel tersebut, kita bisa menulis perintah insert info buku, yaitu ada judul, terus penulis. Kita buat dulu fieldnya, tahun terbit, dan kategori. Tutup lagi. Nah, di bawah baru kita isi value-nya, yaitu isi dari judulnya apa gitu. Values pakai S ya. Values Laskar Pelangi misalnya. Buku Laskar Pelangi. Pelangi ini diberikan tanda petik 1. Alah, terkopi dia. Kalau misalnya panah ke atas itu nanti bisa mengcopy baris di atasnya ya, seperti saya tadi agak salah. Oke, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, terus ada Andrea Hirata, penulisnya Andrea Hirata. Oke. Lalu tahun 2005 ya. Dan ini adalah marker. Dan ini adalah marker. Enter. Lalu ada buku lain yang mau saya isi, ada belajar basis data misalnya. Tadi kita kasih koma dan isi value dari field tersebut. Coba kita tes 1 dulu ya. Here itu tidak pakai, dan here itu tidak pakai petik 1. Misalnya begini. Nah, ini ada yang salah. Untuk here itu tidak pakai tanda petik 1. Nah, misalnya begini yang tadi ya, insert into buku kategori.
insert into buku, judul penulis, kategori, dan value-nya ini values, lalu ada Laskar Pelangi sampai sini. Nah di sini kita bisa copy-pastekan. Andrea Hirata. Kita coba 2005 novel. Satu dulu kita coba, lalu ketik enter. Oke, query oke, one row factor, berarti year itu, tahun itu tidak pakai tanda petik 1. Nah setelah itu kita bisa membaca atau melihat lagi tabel tersebut. Jadi kita tinggal mengetik perintah select. Ini berbeda ya, setiap field, setiap tabel tuh berbeda perintahnya. Berarti select bintang from buku. Nah kita tinggal enter dan keluar. ID buku 1, judul bukunya Laskar Pelangi, Andrea Hirata 2005, dan kategorinya seperti yang ada di layar ini. Nah, kalau misalnya ditambah bisa, dan kita bisa lihat juga di websitenya. Kita tinggal ketik di sini. Kita ketik namanya tuh localhost, terus PHP admin. Nah di sini sebentar kita pastikan dulu, coba sebentar ya, kita attachnya. Mungkin ada beberapa masalah yang terjadi, kita bisa ini. Mari kita coba lagi. Terkadang ketika kita klik my admin, ada yang harus huruf besar A-nya, PHP-nya. Nah, ini sekali lagi saya akan coba localhost PHP my admin, apakah terbuka. Nah, di sini di bagian DB ada namanya DB perpustakaan yang telah kita buat tadi. Nah ini kan hanya satu ya yang kita masukkan, ada Andrea Hirata Laskar Pelangi. Dia akan muncul di sini, di buku, di bagian tabel buku. Di sini, nah Laskar Pelangi Andrea Hirata. Sebelumnya saya pernah membuatnya juga di DB latihan. Ini ada database latihan. Di sini ada 2 field dan value-nya. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi nanti ketika kita tambahkan akan bertambah di bawahnya, begitu seterusnya. Dan sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.